Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Pyramid Game? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 10 ya. Ini juga merupakan episode terakhir ya. Episode ini dimulai dari cerita ketika mereka masih murid SD. Harin adalah murid pindahan baru di sekolah itu. Namun temannya yang lain tidak menyukai Harin, karena gayanya itu layaknya seorang tuan putri. Jadi mereka pada tidak mau bermain bersama. Tapi ya, Jaeun masa kecil membela Harin. Nampaknya Jaeun memang watak anak baik ya sedari kecil sahabat nonton. Balik lagi ke masa sekarang, sebelum kebakaran terjadi. Suji tanya ke Harin, jadi itu alasannya merundung Jaeun. Tapi dijawab bukan sama Harin. Lalu setelah itu Harin meminum banyak obat opioid. Tentu saja, Jaeun langsung menyuruh Harin memuntahkan semua obat yang dimakan itu. Gak lama setelah itu, alarm kebakaran berbunyi. Suji mengajak Jaeun untuk keluar dari gedung itu. Suji juga menyuruh Harin untuk keluar. Tapi tiba-tiba Harin jatuh pingsan. Ternyata bukan jatuh karena ledakan ya sahabat nonton, tapi karena obat yang diminum sama Harin. Barulah abis itu terjadi ledakan. Jaeun langsung aja menyelamatkan Harin. Pemadam kebakaran juga langsung pergi ke lokasi. Kemudian Jaeun dan Suji dibawa ke rumah sakit. Dan di sana Jaeun bilang kalau dia takut kalau rahasianya terbongkar. Dan ternyata kenapa sekarang ini dia menolong yang lain adalah karena dia pengen menebus kesalahan dia di masa lampau. Ibunya Harin membaca artikel yang memuat gambar dan ceritanya Harin. Dia marah karena berani-beraninya mengekspos berita tentang grup Baekhyun. Ternyata berita itu yang buat bapaknya Doa. Sekarang sepertinya mereka udah di jalan masing-masing. Kemudian tiba-tiba ibunya Harin mendapatkan berita kalau di rumah Hanu terjadi kebakaran dan bertanya ada siapa di sana. Kemudian emaknya Harin menelepon kepala sekolah IM untuk melakukan sesuatu. Sehabis itu muncul berita yang memberatkan Suji yang berpura-pura jadi korban dan menjadi pelaku pembakaran. Dan pas kebakaran itu korbannya adalah cucu dari grup Baekhyun. Terus juga disebutkan bahwa si Suji lah yang mengatur semuanya. Di sekolah, kepala sekolah IM disamperin sama polisi. Perihal laporan adanya kekerasan di sekolah yang dilaporkan oleh Bu Guru Yun. Cuma ya kepala sekolah mengelak lah. Malah bilang kalau Bu Guru Yun itu memasang kamera tersembunyi. Terus bersama dengan polisi dan kepala sekolah IM, mereka mulai menginterogasi beberapa murid dan juga guru. Yang keseluruhan jawabannya seperti memberatkan Suji and the gang. Saat di kelas, tiba-tiba ada dua orang detektif yang ingin berbicara dengan salah seorang murid. Melihat itu, Wu Yi nyamperin Suji dan berkata, apa yang Harin katakan kepada kalian? Terus kita balik lagi ke masa kecil di mana Pyramid Game dimulai. Jadi saat mereka SD tuh yang ngajarin tentang Pyramid Game itu adalah seorang guru. Waduh, gimana ya ini ceritanya? Guru kok begitu? Pas pembagian makanan pun dibedakan antara yang dapat banyak stiker dengan yang tidak. Dan saat itu Harin cuma dapat 1 stiker. Jadi dikasih lauknya dikit banget. Dan karena itulah yang jadi alasan dibalik permainan Pyramid Game yang dibuat sama Harin. Suji kemudian akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kilas balik ke masa kecil Harin lagi. Saat itu sedang ada pentas seni yang dihadiri oleh pendiri Baekhyun Group. Dan di sana, matanya tertarik kepada Harin kecil. Nah, fakta yang kita ketahui, ternyata Harin itu bukan anak asli dari Baekhyun Group, tapi ternyata anak angkat. Terus di rumah Baekhyun Group, akhirnya kita mengetahui apa bisikan dari Harin ke neneknya saat mereka berpelukan. Ternyata itu adalah kata-kata perpisahan. Suji akhirnya keluar dari kantor polisi, dan di sana ayahnya sudah menunggunya. Di tempat ngumpul biasa Suji and the gang, diketahui bahwa Jaeun dan ibunya juga akan dipanggil ke kantor polisi. Kemudian Yerim bilang, sepertinya Baekhyun berusaha untuk menyalahkan kalian. Kalau begini terus, Suji yang akan disalahkan. Terus Jie bilang, apa yang kita harus lakukan? Apa kita diam saja? Yerim kemudian melakukan interview sendiri, dan mengatakan kalau ada hal yang ingin dia katakan sebelum terlambat. Yerim kemudian bilang, kalau dia tidak akan debut, karena dia berpartisipasi dalam Pyramid Game di SMA Putri Baekhyun. Bu Guru Choi kemudian bertemu dengan Bu Guru Yun, dan di sana diketahui bahwa Bu Guru Choi ternyata memiliki rekaman perundungan terhadap Suji yang dilakukan oleh Dayon, Wi, dan Solha. Dan sepertinya, Bu Yun yang menyebarkan video ini. Bu Yun kemudian menelpon Suji dan bersyukur kalau Bu Choi tidak menghapus videonya. Teman-teman yang lain juga mulai membantu menyebarkan video tersebut tentang fakta kebenaran apa yang terjadi di SMA Putri Baekhyun dan mulai mengomentari di kolom komentar video Yerim. Wuri pun mulai melakukan interview dengan bantuan kakaknya. Di interview itu, dia menceritakan kejadian sebenarnya perundungan yang dialami saat masih bersekolah di SMA Putri Baekhyun. Dan video interview itu dengan cepat juga mendapatkan banyak tanggapan dari orang-orang. Jaeun tiba-tiba menelpon Suji.
dan bilang kalau dia ingat apa yang terjadi di tangga gedung utama tahun lalu. Ternyata itu adalah pertemuan pertama kembali Jaeun dengan Harin setelah terpisah dari SD. Saat Jaeun menanyakan kabarnya, Harin menjawab, "Menurutmu?" Harin kelihatan dari raut mukanya kalau dia seperti marah dan kesal, karena sepertinya Jaeun tuh baik-baik saja. Kemudian Suji dan Jaeun bertemu dan membahas soal tes ujian manipulasi nilai. Keesokan harinya, Suji juga bertemu dengan kakak Uri, membahas tentang adanya catatan berkas ujian yang disalin. Jadi jelas terbukti bahwa wali kelas 2.5, Guru Im, membocorkan soal ujian, dan kakak Uri segera membocorkan berita itu. Bu Guru Yun juga bertemu dengan reporter Kang Sun Yu, perihal tentang apa yang terjadi di sekolah SMA Putri Baekhyun. Dan setelah itu, terjadilah penggeledahan dan penyitaan di ruang kepala sekolah oleh pihak kejaksaan. Begitu juga di ruang guru. Kepala sekolah Im dan keponakannya, wali kelas Im, akhirnya dibawa ke kantor polisi juga. Emaknya Harin juga turut hadir di kantor polisi. Setelah berita tentang itu semua keluar, akhirnya berdampak kepada beberapa orang. Contohnya, Soha yang dikeluarkan dan didiskualifikasi dari kejuaraan nasional. Bahkan ada orang tua yang merupakan anggota dewan juga harus mundur karena anaknya terlibat dalam kasus SMA Baekhyun. Tapi yang paling parah ya Unbyul. Masa dia masih membela diri kalau dia tidak bersalah? Waduh, parah juga ya ini orang. Nggak mau ngaku loh dia. Bapak dan emaknya Harin pun mengadakan konferensi pers. Di mana di konferensi pers itu bapaknya Harin bilang kalau dia nggak tahu kalau anaknya itu psikopat. Walaupun Harin itu anak angkat dan kedua orang tuanya melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi setelah mengetahui bahwa kesalahan besar yang dilakukan oleh Harin, maka dari itu bapaknya Harin memproses pembatalan adopsinya Harin. Dan hal ini juga telah dilaporkan oleh bapaknya Harin kepada neneknya Harin dan meminta maaf kalau sudah menyebabkan kekhawatiran publik. Di rumah sakit kita melihat kalau Harin sepertinya sudah dicuekin keberadaannya dan tidak ada orang yang peduli lagi kepadanya. Dan ketika dia bangun, maka dia akan merasakan penderitaan yang sebenarnya setelah semua yang dia lakukan. Dan akhirnya, Harin pun tersadarkan. Di jalan, Suji bertemu dengan sekelompok orang yang sepertinya sedang merundung seseorang. Dan karena Suji tidak ingin menjadi penonton lagi, maka akhirnya dia nyamperin orang-orang itu bersama dengan Jaeun yang datang. Adegan beralih ke 2 bulan kemudian. Suji and the gang ngumpul di Toserba seperti biasa. Mereka sepertinya menikmati waktu liburan sekolah. Diketahui juga bahwa sekolah mereka akan berganti nama. Mereka juga membahas perihal Yerim yang berkesempatan untuk tetap debut. Tapi Yerim sepertinya menolak gagasan tersebut karena dia merasa kalau dia layak mendapatkan hukuman dan menerima konsekuensinya. Sebentar lagi mereka akan masuk ke kelas 3. Dan mereka juga membahas perihal tentang kakaknya Uri yang sepertinya menghilang entah kemana. Ternyata kakaknya Uri itu sedang ikut wamil. Jadi ya, tidak akan bertemu dengan mereka setidaknya selama 2 tahun ke depan. Keesokan harinya, saat Suji and the gang mulai masuk ke sekolah kembali, di depan sekolah ternyata mereka bertemu dengan Bu Guru Yun, yang sepertinya sudah kembali mengajar. Dan nama sekolah yang baru adalah SMA Putri Mirio, sudah bukan SMA Putri Baekhyun lagi. Mereka pun satu persatu ke kelas mereka masing-masing, walaupun mereka semua sekarang tidak di kelas yang sama. Tapi persahabatan mereka tetap dekat. Dan juga diketahui bahwa para gadis kembar dari grup Mirio akan bergabung dengan sekolah mereka. Di ruang guru, diperlihatkan bahwa si anak kembar sedang membahas permainan piramid game yang diciptakan oleh Harin. Dan sepertinya mereka sangat tertarik untuk memainkan game itu. Waduh, kok ini kayaknya anak kembar ini juga rada-rada ya? Jangan-jangan psikopat juga kayak Harin. Atau lebih parah lagi ya, semoga sih kagak ya. Mereka pun masuk ke kelasnya Suji. Dan Suji hanya tersenyum dan memperkenalkan diri dengan baik. Wah, akhirnya Pyramid Game berakhir di sini, sahabat nonton. Gimana menurut kalian drama ini? Teman nonton kamu bilang sih seru ya drama ini. Dan di akhir video, apakah akan ada season 2 ya? Sahabat nonton setuju nggak kalau lanjut ke season 2 nih? Hehehe. Terima kasih ya yang udah setia ngikutin drama ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di drama berikutnya.